wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Dari kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Qauyul Iman. Nama saya Khairul Rifki. Nama saya Reno Budi Saputra. Perkenalkan, nama saya Nurul Huda. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Fahmi dari kelompok 5. Saya akan mempresentasikan tugas dari kelompok kami. Terima kasih. Tema proyek kami yang akan dibahas adalah basis data penjualan makanan dan minuman. Oke, di sini saya akan membahas sedikit tentang konsep basis data. Konsep dasar dari basis data adalah kumpulan dari catatan-catatan atau potongan dari pengetahuan. Sebuah basis data memiliki penjelasan terstruktur dari jenis fakta yang tersimpan di dalamnya. Penjelasan ini disebut dengan skema. Skema menggambarkan objek yang diwakili suatu basis data, dan hubungan di antara objek tersebut. Ada banyak cara untuk mengorganisasi skema atau memodelkan struktur basis data ini, dikenal sebagai model basis data, atau biasa disebut juga dengan model data. Pengertian basis data. Basis data merupakan kumpulan data dalam bentuk file, tabel, arsip yang saling berhubungan dan tersimpan dalam media penyimpanan elektronis untuk kemudahan dalam pengaturan, pemilihan, pengelompokan, dan pengorganisasian data sesuai tujuan. Saya akan menjelaskan tentang peralatan pendukung atau tool system. Peralatan pendukung atau tool system merupakan alat yang digunakan untuk menggambarkan bentuk logikal model suatu sistem dengan menggunakan simbol-simbol, lambang-lambang, dan diagram-diagram yang menunjukkan secara tepat arti dan fungsinya. Peralatan pendukung digunakan pada penulisan makalah ini adalah yang pertama, Entity Relationship Diagram atau ERD, dan yang kedua LRS, Logical Relational Structure. Setelah teman-teman saya menjelaskan bagian-bagian lainnya, kali ini saya akan menjelaskan apa itu ERD dan LRS. ERD atau yang disebut dengan Entity Relational Diagram. Pengertian ERD adalah suatu pemodelan basis data yang menghubungkan atau merelasikan antar entitas. Ada beberapa simbol dari ERD, antaranya entitas, kumpulan dari beberapa atribut atau field. Relasi, suatu hubungan yang terjalin di antara beberapa entitas. Ada atribut, notasi yang memberikan informasi mengenai jenis entitas dan juga relasinya. Ada garis penghubung, notasi yang digunakan untuk merangkai beberapa notasi yang digunakan seperti entitas, relasi, dan atribut. Di tugas yang kami kerjakan untuk bagian RD-nya di database kami memiliki ada customer, transaksi, makanan, dan minuman, dan memiliki dua relasi yaitu memesan dan menjual. Sedangkan untuk LRS atau Logical Relational Structure, pengertian LRS adalah representasi dari struktur record pada table-table yang terbentuk dari hasil antara himpunan entitas, menentukan kardinalitas, jumlah table, dan foreign key. Yang kami punya di sini ada tabel customer, transaksi, dan juga makanan dan minuman. Jadi untuk ERD itu kami transformasikan menjadi LRS nantinya, di mana di sini ada 4 tabel. Jadi sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan satu kelompok saya. Terima kasih. Nomor 4 ada penggunaan perintah SQL. Pada poin ini dijabarkan setiap langkah pembuatan beserta hasil tampilan screenshot sebagai berikut. Pertama, masuk ke dalam MariaDB melalui CMD, kemudian masuk dengan user root.
Nah, yang kedua kita buat database dengan nama DP penjualan dengan query create database DP penjualan. Kemudian yang ketiga ada tampilkan database yang ada dengan query show database. Nah, di sini akan muncul semua database yang pernah kita buat. Lanjut, ya ada yang nomor 4, aktifkan database DP penjualan. Query-nya itu use DP penjualan. Nah, kalau udah ya kita ketik use DP penjualan, ntar akan muncul DB change. Nah, kalau udah muncul itu berarti database kita udah berubah nih, udah kita gunain. Nah, lanjut untuk nomor 5 ada tabel kita buat tabel customer, ada tabel transaksi makanan minuman. Nah, query-nya itu create tabel customer. Query-nya itu create tabel. Pertama kita create tabel customer, kedua create tabel transaksi, tabel makanan, tabel minuman. Tabel customer itu ada KD customer dengan char 5 not null primary key. Nah, yang kedua itu ada nama customer, kita buat varchar dengan isinya itu 20 not null. Di tabel transaksi ada juga fieldnya KD transaksi, KD customer, KD makanan, KD minuman, jumlah makanan, jumlah minuman, total harga. Dengan primary key-nya itu KD transaksi. Untuk create tabel makanan itu ada KD makanan, nama makanan, harga makanan, stok makanan. Primary key-nya itu KD makanan. Untuk yang minuman ada KD minuman, nama minuman, harga minuman, stok minuman. Di sini primary key-nya itu KD minuman. Lanjut, nomor 6 ada tampilkan tabel yang sudah kita buat. Di sini query-nya show tables. Di sini akan muncul semua tabel yang tadi kita buat. Ada tabel customer, tabel makanan, minuman, transaksi. Kemudian nomor 7 ada tampilkan seluruh isi report pada tabel customer, transaksi, makanan, minuman. Untuk menampilkan seluruh isi report pada tabel, query-nya dex, ada dex customer. Nah, gitu ini akan muncul semuanya nih, file-nya tipe 0 key default extra. Kemudian tampilkan juga dex transaksi, semuanya akan muncul, dex makanan, dex minuman. Lanjut nomor 8 ada pengisian tabel dengan query insert into makanan. Nah, ini ada values, ini untuk yang lebih dari satu pengisian, jadi kita menggunakan values. Kita isi makanan, ada MK1, sosis bakar, dan seterusnya. Kemudian isi juga insert into minuman, kita isi begini. Isi juga untuk insert into transaksi, pengisian tabel transaksi juga. Lanjut nomor 9, tampilkan tabel yang sudah diisi dengan query select bintang from transaksi. Bintang ini maksudnya itu untuk menampilkan semua isi yang ada di tabel itu. Tampilkan juga di tabel makanan juga, tampilkan juga di tabel minuman, select bintang for minuman. Untuk yang nomor 10 kita ada menambahkan field pada tabel customer dan mengganti KD kas menjadi ID kas, kemudian isi tabelnya. Yang pertama kita tampilkan dulu tabelnya ini customer, kemudian kita ubah, kemudian kita tambahkan field pada tabel customer itu dengan cara alter tabel customer add tanggal. Tipenya field tanggal itu date. Kemudian alter table customer change KD kas ID kas char 5.
itu untuk mengganti KD Cash menjadi ID Cash, itu dengan cara alter table customer add tanggal date. Nah, karena tanggal kita menggunakan date. Kemudian mengganti KD Cash menjadi ID Cash, berarti itu mengganti nama field. Caranya itu dengan alter table customer change KD Cash, isi nama ID Cash, tipenya char, jumlahnya 5. Nah, kemudian dash customer, tampilkan lagi semua isi dari tabel customer. Nah, ini udah jadi tanggal date. Kemudian isi juga tabel customernya dengan query insert into customer values. Kita isi terus, kemudian tampilkan juga tabel customernya lagi dengan cara select bintang from customer. Nah, ini udah muncul tampilan tabelnya. Ada ID Cash nomor 001 Reno Budi Saputra tanggal 22 bulan 6 2021. Nomor 11 itu mengganti isi dari data tabel makanan dari kentang goreng menjadi combro. Yang pertama kita tampilkan dulu tabel makanannya dengan cara select bintang from makanan. Untuk mengganti isi dari data tabel makanan dengan cara update makanan, set nama makanan combro where itu kondisi di mana karya makanan MK04. Kita enter, kita tampilkan lagi tabel makanannya, select bintang from makanan. Nah, ini udah ganti yang pertama kentang goreng menjadi combro. Untuk yang nomor 12 itu udah tampilkan isi record pada tabel transaksi. Urutkan dari yang terbesar descending dan sebaliknya ascending. Yang pertama kita urutkan secara descending dulu. Descending itu urutan dari yang terbesar ke yang terkecil. Kita tampilkan dulu tabel transaksinya dulu, select bintang from transaksi. Ini tampil tabel transaksinya. Kemudian kita urutkan secara descending. Nah, select bintang from transaksi order by total harga dex. Kemudian tampil udah urutan dari terbesar sampai yang terkecil. Kemudian urutan secara ascending, itu dari yang terkecil sampai terbesar. Caranya masih sama, select bintang from transaksi order by total harga ASC. ASC itu singkatan dari ascending. Kita enter. Nah, ini udah jadi dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian nomor 13 ada menampilkan rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah, jumlah subtotal dari field transaksi. Untuk rata-rata kita menggunakan AVG dari average, select average dalam kurung total harga, as rata-rata. As itu untuk nama alias ya, as rata-rata from transaksi. Nah, ini untuk rata-rata transaksi. Kemudian nilai tertinggi pakainya max, select max total harga as harga tertinggi from transaksi. Enter, muncul harga tertinggi. Kemudian untuk nilai terendah, select min total harga as harga terendah from transaksi. Enter lagi, kita muncul harga terendah. Kemudian jumlah total dari field transaksi itu menggunakan sum, select sum total harga as subtotal from transaksi. Kemudian enter, muncul subtotal dari field transaksi. Yang nomor 14 ada tampilkan isi record dari nama makanan, harga makanan, stok makanan dari tabel makanan.
Kemudian buat field bernama total harga dan perkalian antara harga makanan dan stok makanan. Kemudian tampilkan isi record dan urutkan secara descending berdasarkan urutan total harga. Dari field di sini, field nama total harga ini adalah perkalian antara harga makanan dan stok makanan. Yang pertama kita tampilkan dulu tabel makanannya, select bintang from makanan. Kemudian kita akan menampilkan isi record, select nama makanan, harga makanan, stok makanan. Kemudian dalam kurung harga makanan bintang stok underscore makanan as total harga from makanan order by total harga dash. Kemudian enter dan muncul tabel-tabelnya, nama makanan, harga makanan, stok makanan, dan file baru yaitu total harga. Total harga ini udah diurutin dari yang terbesar sama yang terkecil. Dan yang kelima, kesimpulan. Setelah memahami, mempelajari, dan mencoba mencari solusi dari permasalahan yang ada, penelitian ini menghasilkan sebuah sistem basis data sebagai bentuk solusi permasalahan yang akan memudahkan dalam proses pemesanan makanan. Kesimpulan yang dapat ditarik dari diterapkannya sistem basis data ini adalah adanya rancangan sistem basis data pemesanan makanan ini diharapkan dapat mempermudah proses pemesanan makanan, mengetahui jumlah stok makanan dan perhitungan jumlah total makanan. Oke. Saran dari kesimpulan yang disampaikan di atas, maka diberikan beberapa saran yang mungkin dapat membantu perancangan basis data ini dapat bekerja secara maksimal. Beberapa saran yang akan disampaikan dan diharapkan dilakukan oleh pengembang sistem mampu mengimplementasikan rancangan basis data ini ke dalam pemrograman, baik berupa desktop, website, maupun Android. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.